Puji Tuhan, bulan lalu saya cerita tentang dua orang sahabat yang namanya Pitias dan Damon, di mana kita bisa belajar tentang sebuah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan dengan apa yang Tuhan buat kepada kita, tetapi dasarnya adalah hubungan persahabatan antara kita dengan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Saudara, hari ini saya mau cerita lagi, jadi banyak cerita. Cuman kalau kemarin mengenai manusia, sekarang tadi dunia flora. Flora apa? Tumbuh-tumbuhan, betul ya? Flora ya. Tumbuh-tumbuhan. Saudara, sebelumnya kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92, ayat yang ke-6. Dan kita akan baca dengan suara keras bersama-sama. Mazmur 92 ayat yang ke-6. Oh, bukan ini. Sebelumnya. Coba. Ini saya nggak buka Alkitab kita, saya nyalin dari iPad. Coba. Ini dia. 92 ayat 6, betul. 92 ayat 6. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancanganmu. Saudara percaya? Ya. Betapa besarnya pekerjaanmu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan begitu luar biasa, begitu besar. Dan betapa dalam, sangat dalam, tidak terukur. Begitu detail setiap rancangan-rancangan Tuhan. Saya sering berkata, ketika Tuhan mempunyai rancangan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah punya rancangan plan A, plan B, plan C. Tidak ada, saudara. Tapi Tuhan cuma punya satu rancangan. Apapun kondisi di luar sana, saya percaya dan Tuhan pasti menggenapi rancangannya yang cuma satu-satunya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya cerita mengenai 3 pohon cemara. Saudara pohon cemara ya? Kan ada lagunya, di pucuk pohon. Cempaka apa cemara itu? Cemara. Burung kutilang berbunyi, ya kan? Mengangguk-anggukkan kepala. Bunyinya gimana saudara? Trilili. Burung kutilang sih nggak trilili, yang ada lilili. Yang di sini ada pendoa Ibu Liliwe. Trilili, burung kutilang nggak trilili. Burung kutilang aja dulu udah kena obat saudara, ngangguk-ngangguk kepalanya. Kayak orang di sini tuh, ya. Teler, saudara. Nah, saudara, di pohon ada 3 pohon cemara. Masih kecil-kecil. Dan ketiganya itu punya cita-cita yang tinggi. Saudara. Punya angan-angan. Pohon pertama berkata, kalau aku sudah besar nanti, aku ingin ditebang, dan aku ingin dijadikan peti penyimpanan harta karun. Ya. Aku akan berada di istana yang megah, di rumah yang megah. Dan tugasku adalah menyimpan berlian, emas, intan, dan perhiasan-perhiasan yang mahal. Ini cita-cita pohon cemara yang pertama. Pohon cemara yang kedua nggak kalah juga berkata, aku ingin ditebang dan dibuat sebuah kapal. Yaitu kapal pesiar yang mewah. Di mana di dalamnya aku bisa mengangkut saudagar-saudagar kaya, raja-raja untuk pergi ke mancanegara. Wah, luar biasa, ya. Jadi cita-cita pohon kedua luar biasa. Pohon ketiga berkata, kalau aku agak berbeda sedikit, aku tidak ingin ditebang. Aku ingin tetap dijadikan, tidak dijadikan apa-apa. Aku ingin tetap jadi pohon. Dan supaya setiap orang yang menengadah, gitu, melihat pohon tersebut memiliki rasa kagum. Jadi 3-tiganya punya cita-cita. Yang jadi peti harta karun, yang satu pengen jadi kapal pesiar, yang satu lagi ingin jadi pohon yang tetap menjulang tinggi, dikagumi banyak orang. Nah, ketika pohon itu mulai besar, pada satu hari datanglah tukang kayu. Dia tebang pohon yang pertama. Wah, pohon pertama langsung hatinya berdebar-debar. Aduh, jadi harta karun nih, jadi peti harta karun. Ditebang, tak. Kemudian, tapi apa yang terjadi setelah ditebang? Ternyata pohon yang pertama bukan dijadikan peti harta karun, tapi dijadikan sebuah palungan. Palungan tempat apa?
tempat makanan ternak, saudara. Dia ada di kandang binatang. Wah, dia sangat kecewa dengan yang namanya palungan ini. Setiap hari dia di badannya ada rumput, makanan-makanan dari domba, kambing, dan sebagainya. Kemudian tukang kayu itu naik lagi ke bukit dan menebang pohon yang kedua. Pohon yang kedua cemas-cemas. Aduh, jadi apa ntar nih? Mau dijadiin apa? Ketika ditebang, ternyata pohon kedua ini melihat bahwa dia dijadikan sebuah perahu. Wah, dia senang. Saya kan jadikan sebuah kapal. Tetapi ketika dia lihat, loh tunggu dulu. Ini bukan kapal pesiar. Ternyata ini sebuah perahu nelayan. Perahu nelayan yang diisi banyak ikan. Tiap hari dia kecewa dan dia mengeluh. Aduh, tubuhku jadi bau ikan. Dan datanglah tukang kayu itu naik lagi ke pohon, naik lagi ke bukit, menebang pohon yang ketiga. Dia menjerit, jangan tebang saya, jangan tebang saya. Karena dia kan ceritanya nggak mau ditebang kan, tapi tetap ditebang. Dijadikan apa? Enggak dijadikan apa-apa, saudara. Dijadikan balok besar, disimpan di gudang. Ditaruh. Saudara, satu malam, pohon yang pertama ini, saudara kan anak kecil cerita gini ya, jangan tidur ya saudara ya. Satu malam, gitu, pohon ini yang menjadi palungan melihat sebuah kejadian yang agak berbeda, agak luar biasa. Ada seorang ibu muda masuk ke kandang di mana dia ada dan melahirkan di situ. Bayinya ditaruh di palungan. Pohon yang pertama ini merasakan kehangatan bayi itu. Dan dia juga melihat banyak orang datang, ada gembala-gembala datang, ya, memuji-muji. Ada orang-orang tinggi besar, bawa emas, kemenyan, dan mur. Dia dengar malaikat bernyanyi. Dia lihat bintang itu menyoroti palungan tersebut. Dia bertanya, siapa bayi ini? 30 tahun kemudian, pohon yang kedua mengalami hal yang sama. Ketika dia sedang berlabuh di sebuah pantai, ya, ada seorang laki-laki, dia adalah seorang guru. Ya. Guru yang mengajar orang banyak dengan wibawa dan kuasa. Pohon ini, siapa guru ini? Kemudian setelah mengajar, guru itu dengan ke-12 murid naik ke badannya, ke perahu itu. Dan mulai berlayar ke tengah. Tetapi tiba-tiba di tengah laut, begitu tiba-tiba datang gelombang yang besar. Wah, diombang-ambingkan. Si pohon ini berkata, wah saya hancur nih, saya tenggelam pasti. Tapi tiba-tiba guru ini berdiri dan berkata, diam, tenang. Langsung laut itu tenang, danau itu tenang. Pohon ini heran, siapa ya guru ini? Siapa laki-laki ini? Dan pohon yang ketiga, beberapa tahun kemudian yang disimpan di gudang, tiba-tiba dia dikeluarkan. Wah, saya mau dijadiin apa? Ternyata saudara, dia tidak dijadiin apa-apa, dia dijadiin sebuah salib yang besar. Saudara. Ada seorang laki-laki yang menggendong salib itu naik bukit, naik ke bukit, naik ke bukit. Kayu ini atau pohon ini merasakan darah, tetesan darah dari orang yang membawa salib ini. Kemudian ketika sampai di bukit, pohon ditancapkan. Dan orang laki ini diikat di badannya, dipaku. Dia ngerasain darah daripada orang ini. Dia ngerasain bilur-bilur yang di belakang punggung orang ini. Saudara, pohon itu tanya, siapa orang ini? Dan kemudian langit tiba-tiba jadi gelap. Mencekam. Dan semua orang datang sujud. Kagum menyembah. Dia melihat, oh orang-orang pada sujud. Saudara, kalau ketiga pohon ini kemudian bertemu, mereka bercerita. Saya tuh punya cita-cita peti harta karun, tapi jadi palungan. Saya itu punya cita-cita jadi kapal pesiar, tapi jadi kapal nelayan. Oh, saya juga cita-cita nggak mau ditebang, mau tetap di bukit. Tapi malah jadi salib. Tetap sih ditaruh di bukit katanya. Saudara, secara manusia, cita-cita mereka tidak tercapai. Apa yang mereka mau tidak tercapai. Saudara. Tetapi, benarkah cita-cita mereka tidak tercapai?
Ternyata tidak, saudara. Ternyata cita-cita mereka, cita-cita ketiga pohon ini telah diubahkan menjadi lebih baik dari rencana semula. 3 pohon ini ternyata melakukan sumbangsi, ya, berkarya, berdharma, ya, bagi Kristus Yesus. 3 pohon ini dipakai untuk Raja Kemuliaan selama ia ada di bumi. Ya. Jadi ternyata saudara, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, mungkin belum tentu itu sama seperti apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, Mazmur 92 ayat 6, kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Ayo, Mazmur 92 ayat 6. 1, 2, 3. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan, katakan amin. Kalau ketiga pohon ini ngerti firman ini, dia berkata yes, amin. Ya. Cita-citanya nggak tercapai, tapi dia menjadi bagian dari kelahiran Kristus dan pelayanan Kristus dan bahkan kematian Kristus di muka bumi ini. Sebuah cita-cita yang sangat luar, yang tadi sederhana, menjadi cita-cita yang agung, dipakai oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini saya kenal ada seorang atau di gereja beberapa tahun yang lalu, saudara. Kami pasang sound system di gereja tersebut, di gereja besar. Saudara, ketika saya tanya, Bapak kok bisa ya jadi pimpinan proyek ini? Oh iya, saya dulu tuh seorang insinyur sipil kontraktor yang banyak bangun bangunan besar. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya terpuruk, saya di PHK, saya nggak dapat kerjaan. Ya. Saya stres, saya bingung. Ya. Tetapi hari ini saya heran, gitu. Tuhan pakai saya untuk bangun rumahnya yang besar. Gereja itu muat 15.000 orang. Saya heran. Ya. Saudara, kalau kita mengenal Mazmur 92 ayat 6 ini, kita nggak akan heran. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu betapa besarnya. Katakan amin. Saudara jangan nyerah, saudara jangan takut, saudara jangan kecewa. Kalau hari ini cita-cita saudara, angan-angan saudara belum tercapai. Ya. Saudara, itu yang saya mau bagikan hari ini, bahwa bagaimana kita itu bisa ikut menantikan cita-cita yang Tuhan mau dalam hidup kita. Rancangan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali rancangan ini berbeda dengan rancangan kita. Tapi mari kita percaya bahwa sangat dalamnya rancangan-rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, saya ambil kisah yang sama dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ya. Saya ingin kita buka bersama-sama Kejadian 50 ayat 19. Kejadian 50 ayat 19 dan 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah pengakuan Yusuf. Kapan dia ngakuin ini? Ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan ketika saudara-saudara datang dengan ketakutan berkata, biarlah kami jadi budakmu. Maka Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah? Saudara, sikap Yusuf dalam menantikan karya Tuhan dalam hidupnya, ini patut kita contoh, saudara. Patut kita pelajari sama-sama. Karena saya percaya firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan apa? Penuh dengan
Saudara, Yusuf menjadi anak manja di rumah orang tuanya. Saudara. Dia selalu dikasih baju yang paling bagus. Dia tidak disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke ladang mengembalakan domba. Tidak, dia di rumah saudara setiap hari. Dia anak manja. Dia mendapat mimpi bahwa dia menjadi orang nomor 1 di rumahnya. Itu mimpinya saudara. Dia punya cita-cita, dia dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia mau jadi orang nomor 1 di rumahnya. Di ayah, ibunya, dan kakak-kakaknya. Dia anak paling bontot saudara. Satu hari dia disuruh oleh ayahnya pergi ke ladang untuk bawa makanan bagi kakak-kakaknya. Yusuf pakai baju yang indah, ya, bukan karena mau dia, saya percaya karena ayahnya, ibunya sayang dia dikasih baju yang indah. Dia pergi ke ladang. Sampai di ladang, justru dia berharap kakak-kakaknya berterima kasih sama dia karena dibawain makanan, tapi ternyata kakak-kakaknya ingin bunuh dia. Saudara, puji Tuhan, nggak sampai dibunuh, akhirnya Yusuf dicemplungin ke dalam sumur, saudara. Dimasukkan ke dalam sumur. Saudara, Yusuf mungkin berpikir hari itu di dalam sumur yang gelap, sempit, cita-cita saya hancur. Cita-cita saya nggak akan kecapai. Mimpi yang Tuhan kasih nggak mungkin tercapai hari ini, saya di dalam sumur. Ya. Saudara, pertanyaannya, apakah Yusuf menyesal? Telah mimpi seperti itu? Punya cita-cita seperti itu? Apakah Yusuf menyesal disuruh ayahnya pergi mengantar makanan ke kakak-kakaknya? Saya nggak mau jawab dulu. Nanti kita jawab lagi terakhir. Kemudian setelah di sumur, Ruben berkata, lebih baik kita jual aja deh, dapat duit. Ya. Diangkat Yusuf, dijual ke Mesir, jadi seorang budak. Dia kerja dengan baik, dia kerja dengan rajin, kemudian diangkat oleh Potifar, menjadi kepala rumah tangga. Dan itu nggak mudah, saudara. Ya. Jadi kepala rumah tangga di rumah sendiri aja belum tentu dia bisa, karena dia anak manja, nggak pernah kerja. Tapi jadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar yang begitu besar, dan begitu banyak pegawai-pegawai yang lainnya, itu lebih tidak mudah lagi, jadi seorang pemimpin. Tapi Yusuf mampu, karena perkenanan Tuhan, kata firman Tuhan. Ya. Jadi Yusuf lumayan mulai naik, ya, jabatannya. Tetapi ternyata istri Potifar tergiur dengan Yusuf, ajak tidur. Yusuf menolak, dia ketinggalan bajunya, dia difitnah dan masuk penjara. Saudara, mungkin pertanyaan yang sama muncul lagi di benaknya Yusuf. Sama seperti dia dalam sumur. Cita-citaku nggak kecapai. Cita-citaku habis. Nggak mungkin. Saya kemarin di sumur, hari ini ada di penjara. Pertanyaan saya sama. Menyesalkah Yusuf akan keadaannya ketika dalam penjara? Saudara, saya lanjut. Setelah di PHK masuk penjara, dia berkenalan dengan juru minum raja dan juru roti raja. Dan melalui kedua orang ini, Yusuf naik menjadi orang nomor 1 di mana, saudara? Di Mesir. Cita-citanya menjadi orang nomor 1 di mana? Di rumahnya. Tapi Tuhan berkarya dalam hidupnya sehingga Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir. Mesir adalah kerajaan yang paling kuat di dunia saat itu. Dan saya baca sampai berkali-kali bahwa seluruh dunia pada zaman kelaparan datang ke Mesir. Seluruh dunia, saudara, datang ke Mesir beli makanan sama Yusuf. Raja-raja dunia negosiasi sama Yusuf harga makanan yang harus dia beli. Jadi Yusuf terkenal seluruh dunia. Mimpinya cuma jadi orang nomor 1 di rumah. Tapi karena betapa besarnya pekerjaan Tuhan, dia dijadikan orang nomor 1 di kerajaan nomor 1 di dunia. Amin, saudara. Nah, saudara, ini yang perlu kita cermati. Kembali, saya ingin mengulang pertanyaan Yusuf ketika dalam sumur. Menyesalkah Yusuf? Atau ketika dalam penjara? Menyesalkah Yusuf? Saudara, melalui cerita yang kita baca di Alkitab, pasti Yusuf tidak menyesal. Kalau Yusuf menyesal,
tidak akan keluar kata-kata dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dan melalui kata-kata itu kita tahu bahwa Yusuf tidak pernah menyesal dengan keadaan terpuruknya. Kenapa? Karena bagi dia percaya rancangan-rancangan Allah betapa besarnya. Katakan amin, saudara. Saudara, ketika kita sedang ada dalam keadaan terpuruk, di dalam sumur atau di dalam penjara, biasanya kita menangisi nasib kita, menangisi keadaan kita. Dan di dalam pikir kita, di dalam pola pikir kita, ada dua pola pikir. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir yang berorientasi pada masa lalu. Kata-kata yang sering keluar mewakili orientasi masa lalu. Kalau aja. Kalau saja. Gitu. Dan yang kedua, orientasi ke masa depan. Tapi tetap negatif. Kata yang mewakili, bagaimana kalau. Ya kan? Ketika ayah saya meninggal, saya menyesal. Dan kata-kata kalau saja itu keluar, saudara. Aduh, kalau saja saya dulu suruh papi saya check up. Ya. Kita nggak tahu sih dia kena jantung. Coba kalau kita check up, kalau saja kita check up. Kalau saja kita lebih perhatiin, ya, sering ke dokter minum obat. Kalau saja saya nggak masukin di rumah sakit itu. Kalau saja nggak usah minum obat yang begitu berat. Semua kalau saja. Ini berorientasi pada masa yang dulu. Masa yang lalu, saudara. Dan saudara, apa akibat orientasi seperti ini? Kita berharap masa lalu bisa diubah. Sayang, saudara, Einstein keburu mati. Dia pernah bilang, kita bisa kembali ke masa lalu. Sayang dia keburu mati dan kita nggak bisa kembali ke masa lalu sampai hari ini. Jadi ketika kita berorientasi ke masa lalu, kita berkata kalau saja, kita berharap masa lalu bisa berubah, ternyata tidak, saudara. Dan ini menjadi kesia-siaan. Ini menjadi keterpurukan kehidupan kita. Ya, penyesalan terhadap diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Kita makin terpuruk, saudara. Yusuf bisa saja berkata seperti itu. Kalau saja saya nggak usah nganter makanan ke kakak saya, maka saya nggak dalam sumur ini. Pertanyaan saya, kalau dia nggak di sumur, bisakah dia dijual ke Potifar? Tidak. Saudara, kita sering berkata kalau saja. Kita ingat masa lalu. Saya sering di kantor dalam pekerjaan, saya suka bilang. Salah satu kawan saya, dia orang Singapura. Umurnya lebih tua sedikit dari saya. Tapi hidupnya pada masa lalu, saudara. Kita berkali-kali bilang, namanya Richard. Richard, don't live in the past. Please live in the future. Dia selalu menyalahkan. Dulu zaman saya, itu para prinsipal nggak seperti ini. Dulu zaman saya bisa memakan ini, dan orang bisa beli. Sekarang mereka tuh pada belagu. Loh, bukannya belagu, zamannya berubah. Beda sekarang. Sekarang saudara nggak perlu banyak ngomong, cuman perlu banyak pakai jempol, saudara. Saya yakin nanti bayi kemudian jempolnya paling gede-gede atau lebih kecil, saya nggak ngerti, atau tajam, gitu. Supaya bisa ngetik-ngetik lah. Itu zaman sekarang, nggak perlu banyak ngomong. Mau beritakan sesuatu, taruh aja di Facebook. Broadcast aja. Beda, saudara. Dan orang ini hidup pada masa lalu. Dan selalu yang keluar kalau saja. Dan sampai hari ini, dia nggak kerja. Saudara. Dia tinggal di Singapura. Dia pernah kerja di Indonesia. Saudara, kalau kita pakai pola ini, kita nggak bisa seperti Yusuf. Pola pikir yang berorientasi pada masa lalu. Kalau saja. Atau mungkin yang kedua, kita berpikir bagaimana kalau bisa ke depan. Yusuf berpikir, bagaimana ya kalau saya jadi budak terus? Kapan saya bisa meraih mimpi saya? Bagaimana ya kalau saya di sumur terus?
Kapan saya bisa diangkat? Jadi melihat masa depan dengan khawatir, saudara. Bagaimana ya kalau begini? Dan ini akan membuat hidup kita juga sama. Parah, saudara. Ya. Ada seorang ibu, dia pergi ke klinik akupunktur, tusuk jarum. Dokternya tanya, ibu pernah ditusuk jarum sebelumnya? Belum. Oh, baik bu, tenang aja. Kita akan melakukan perlahan-lahan. Ya. Ibu itu diam. Kemudian dokter itu ngambil sebuah piring berisi jarum. Brak, ditaruh. Ibu tuh ngeliat, hah? Jarumnya dari yang mulai pendek sampai yang panjang. Saudara. Dia udah ketakutan. Keluar keringat dingin. Saudara, ada orang loh saudara yang takut sama jarum. Di sini ada nggak yang takut sama jarum? Bukan jarum rokok loh ya. Jarum suntik. Gitu. Begitu mulai suntikan, langsung udah. Ibu ini sama saudara. Waduh. Dia udah takut, dia merem. Baik bu, mari kita mulai ya. Tenang aja bu. Dipegang tangannya. Kemudian dokter itu ambil alkohol. Digosokin dulu kan. Ibu sambil merem. Aduh, sakit. Dokternya yang bingung sekarang. Loh, belum ditusuk bu. Kok udah sakit? Aduh, kenapa saudara? Karena ibu ini udah ngebayangin. Bagaimana kalau jarum itu masuk ke kulit saya dan saya sakit. Aduh, udah dibayangin begitu saudara. Dan dia teriak-teriak duluan. Saudara, kejadian ini bukan kejadian hal yang aneh. Murid-murid Tuhan, Yesus, waktu bersama Yesus, punya pola pikir seperti ini. Saudara. Di mana itu kejadiannya? Tadi seperti yang pohon yang kedua. Ketika Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu. Tiba-tiba datanglah angin yang besar. Badai melanda perahu tersebut. Apa yang mereka katakan? Saudara tahu? Kami binasa. Kami binasa. Kenapa engkau tidur aja? Kami binasa. Saya mau tanya, murid-murid binasa enggak? Kalau binasa mah nggak bisa teriak-teriak, betul kan ya? Nggak binasa. Betul, memang perahunya ditimbus angin topan. Betul, memang badai itu besar, gelombang laut setinggi gunung mungkin begitu. Betul, perahu mereka masuk air. Tapi mereka binasa nggak? Tidak. Belumlah katakan begitu yang lebih wajarnya, ya kan? Belum binasa. Tapi kenapa? Mereka teriak-teriak, kami binasa. Itu karena ada di pola pikir yang bagaimana kalau. Bagaimana ya kalau sampai perahu ini tenggelam? Bagaimana ya kalau sampai kita angin ini nggak akan reda? Dan mereka mulai bayangkan sehingga mereka betul-betul seperti binasa. Teriak-teriak seperti binasa. Saudara, Yusuf tidak terjebak dalam dua pola pikir seperti itu. Dia tidak terjebak kalau saja saya nggak nganter makanan. Kalau saja saya nggak menolak tawaran istri Potifar. Dan sebagainya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dan dia juga tidak pernah berpikir bagaimana kalau saya jadi budak terus. Dia nggak pernah pikir ketakutan, kekecewaan atas masa depannya. Kenapa? Karena dia punya Allah yang pekerjaannya sangat besar. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ketika saya training motivasi, saudara, ditanya, kamu takut nggak sama balon? Takut. Saudara takut balon nggak? Kalau lihat si balonnya nggak takut, tapi balon yang udah ditiup menjelang meledak gitu. Terus kemudian, oke, ini balon ya, di kompas di depan saya, saudara. Waduh, saya udah takutnya begitu kan? Bukan takut apa-apanya. Kaget apa segala macam. Kemudian udah putih tuh balon, ya, balon warnanya biru saya ingat. Udah putih tuh balonnya. Dipencet-pencet, saudara. Aduh. Sama trainernya dipencet-pencet. Aduh, saya pikir, ini gawat. Masih takut nggak? Masih sih, ya kan? Walaupun sudah lebih biasa. Oke, sekarang kamu mau nggak takut sama balon? Wow dong Pak, gampang. Ya ambil balon yang lebih tipis, saudara. Kamu tiup.
Oh sip. Mulut sakit. Udah Pak? Belum, tiup lagi. Udah Pak? Belum, tiup lagi. Sampai kapan? Sampai meledak di mulut kamu. Waduh, saudara. Buar ya. Tapi setelah meledak di mulut, nggak takut lagi sama balon, saudara. Itu kan bagaimana kalau. Nah, saudara, pola pikir seperti ini nggak boleh ada di dalam kita sebagai orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa sekalipun, kata Yusuf, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan dikatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Memelihara keutuhan sebuah bangsa. Apa bukti Yusuf itu tidak berjalan pada kalau saja atau bagaimana kalau? Saudara, di dalam kitab Kejadian, anak pertama Yusuf, siapa yang tahu namanya siapa? Manasye. Ada yang tahu kata Manasye apa? Kata Manasye artinya orang yang membuatku lupa. Berarti Yusuf melupakan masa lalu. Dia tidak mau hidup pada masa lalu. Dia tidak mau pakai kata kalau saja. Dan anak yang kedua dikasih nama Efraim. Saudara tahu apa artinya Efraim? Berbuah. Artinya Yusuf memandang masa depannya. Percaya kepada Tuhan. Dan pasti berbuah. Saudara, ini hal yang penting, saudara. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita mau hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, maka saudara, kita harus tinggalkan yang namanya masa lalu kita. Dan kita menatap masa depan kita dengan percaya. Buat Yusuf, saudara, nggak ada masalah. Dia ada di sumur, dia ada di penjara, dia ada di rumah Potifar. Buat dia nggak masalah. Dia jadi budak, dia masuk ke penjara, dia difitnah, dia nggak masalah. Yang paling penting buat Yusuf adalah harus ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika kita sedang meraih cita-cita, rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita sering stop di tengah, saudara. Dengan pikiran-pikiran tadi, kalau saja dan bagaimana kalau. Memang seperti pohon tadi, cita-cita mereka sepertinya tidak sesuai. Waktu pohon pertama dibuat palungan, dia merasa kecewa karena dia maunya peti harta karun. Kenapa jadi palungan? Tapi apakah dia patut kecewa ketika palungan tersebut tempat lahirnya bayi Yesus Kristus? Itu harta yang paling termahal di dunia. Katakan amin, saudara. Bukan hanya intan, perak, emas, bukan. Tapi Yesus sendiri. Kalau yang kedua minta jadi kapal pesiar, hanya saudagar-saudagar. Tapi saudara, saya percaya menjadi kapal nelayan yang pernah mengalami bagaimana Yesus meredakan badai. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga jadi salib. Oleh karena itu saudara, mari kita buka untuk melihat bagaimana pola pikir yang ke depan. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, Paulus mengalami hal yang sama. Cita-citanya menjadi orang yang terkenal di dalam mazhab agama. Atau di dalam menjadi ulama, menjadi orang rohaniawan yang terkenal. Itu cita-cita Paulus.
Dan Paulus dengan begitu bergiat, dengan begitu bergairah, dia membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dianiaya sama dia. Tujuannya apa? Saya percaya seorang itu tidak akan tega, sekalipun dia jahat, tidak akan tega menganiaya atau membunuh orang lain. Kalau bukan demi sebuah cita-cita atau angan-angan. Dan angan-angan dia pengen menjadi orang yang terkenal di keagamaan orang Yahudi. Itu cita-cita Paulus. Apakah cita-cita Paulus kesampaian? Saya berkata tidak kesampaian dengan apa yang dia mau. Tapi lebih dari kesampaian ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Paulus cuma ingin dia terkenal di orang Yahudi. Tapi hari ini nama Paulus terkenal di seluruh dunia. Dia tidak berhenti di dalam mencapai angan-angannya Tuhan. Makanya Paulus berkata, ini yang kulakukan. Yang pertama, melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, hari ini mungkin kepahitan, tawar hati, karena peristiwa, karena keadaan, karena ada orang. Hari ini ambil keputusan melupakan apa yang ada di belakangku. Katakan amin, saudara. Saudara, setiap kendaraan punya yang namanya kaca spion, betul? Untuk apa kaca spion? Untuk melihat, bisa nggak kita jalan ke depan melihat kaca spion? Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara, dalam pertandingan, yang saya bilang saya suka dengan motorsport, dalam balap motor nggak ada kaca spion. Saudara. Nggak ada kaca spion, lihat ke belakang belum nggak ada. Pokoknya jalan ke depan. Mesti sekenceng-kencengnya duluan nyampe. Dia nggak perlu tahu di belakangnya ada siapa. Kalau dia mau cuma nengok sebentar aja. Tapi yang paling penting tujuannya ke depan. Nah ini Paulus berkata bahwa melupakan apa yang ada di belakangku. Pengalaman masa lalu yang ada di belakang itu boleh kita lihat hanya sebagai pengalaman. Bukan untuk disesalkan. Bukan untuk menjadi kita tawar hati. Saudara, Amsal 24 ayat 10. Coba baca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi kita baca yuk. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Katakan amin. Kalau kita mau maju, kita mau mencapai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Lupakan masa yang lalu. Dan Paulus berkata, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hiduplah untuk masa depan. Saudara, mungkin bagi wanita agak sulit, karena wanita selalu ingatnya masa lalu. Dulu dia seperti itu. Dulu keadaan seperti itu. Dulu terus. Ya. Saudara, mari kita lihat sekarang dan ke depan. Yusuf hidup pada hari ini. Dia nggak pusingin, dia pernah di sumur. Dia nggak pusingin, dia pernah di penjara. Dia hidup untuk hari ini dan ke depan. Makanya Yesus berkata dalam khotbah di bukit, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Hidup untuk hari ini. Tapi percaya ke depan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu dalam, besar, dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang pemusik.